Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Bagian 23. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Bang Wetan cukup gerah dengan adanya Kerajaan Mataram, dan mereka ingin menggempur Mataram. Adipati Gending dan Adipati Pesagi diutus untuk menggempur Mataram, dan prajurit Bang Wetan dipecah menjadi dua. Pergerakan pasukan ini diketahui oleh Telik Sandi Mataram, dan dilaporkan kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati segera menyiapkan pasukan untuk menghadang laju pasukan Bang Wetan. Namun Senopati Ing Kediri memohon agar Panembahan Senopati tidak usah turun tangan, biarkan ia saja yang membereskan prajurit Bang Wetan. Akhirnya Panembahan Senopati mengizinkan, dan Senopati Ing Kediri memimpin pasukan Mataram. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Prajurit Mataram dibagi dua juga, yaitu Pangeran Purbaya menghadang musuh dari utara, sedangkan Senopati Ing Kediri menuju ke selatan. Akhirnya Senopati Kediri bertemu dengan pamannya Adipati Pesagi, dan terjadilah duel perang tanding, mengerahkan berbagai kesaktian. Keduanya akhirnya mati bersama, dan kematian kedua petinggi ini, membangkitkan emosi para prajurit. Terjadilah pertempuran yang semakin brutal, namun prajurit Mataram begitu perkasa, prajurit Bang Wetan banyak yang mati, sisanya morat-marit kabur. Panembahan Senopati begitu sedih mendengar kabar bahwa Senopati Ing Kediri wafat dalam pertempuran, dan ia memerintahkan jenazah dimakamkan di Desa Wedi. Para prajurit yang menang banyak diganjar dengan berbagai hadiah. Adik Senopati Ing Kediri diangkat jadi bupati dan bergelar Martoloyo. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pergolakan terhadap Mataram pun belumlah sirna. Masih ingat Adipati-pati yang begitu tersinggung dengan Panembahan Senopati ketika Panembahan Senopati mengambil istri Retno Jumilah dari Madiun. Adipati-pati memang akhirnya membangkang dan menggempur Mataram. Padahal kakak perempuan Adipati-pati ini menikah dengan Panembahan Senopati dan melahirkan Mas Jolang, yang menjadi putra mahkota. Namun sejak Panembahan Senopati menikah lagi dengan Retno Jumilah, maka ia pun mulai membangkang. Ia merasa tersinggung dengan tindakan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pun akhirnya mengutus anaknya Mas Jolang untuk menghadapi Adipati-pati ini, yang tidak lain merupakan paman dari Mas Jolang. Tak lupa ia berpesan, "Anakku, berangkatlah bersama orang Mataram menyambut pamanmu dari Pati. Diingatkan saja, jangan dilawan. Namun jika diingatkan ternyata masih melawan, ya layani saja, bawalah tombakku ini." Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Adipati-pati ini telah gelap mata, diingatkan oleh keponakan sendiri tetap saja tidak mengacuhkan. Malah menantang dan menyuruh agar Panembahan Senopati segera duel tanding dengannya. Adipati-pati yang telah gelap mata pun semakin marah ketika keponakannya meminta ia pulang. "Bila paman tidak mau kembali dan sudah tidak menganggap bahwa paman termasuk keluarga besar kami, maka saya diperintahkan untuk melayani kemauan paman," kata Mas Jolang kepada Adipati-pati. Maka terjadilah duel antara paman dan keponakan, dan memang seolah lawan yang berat sebelah.
Adipati-Pati terus mendesak dan menggepur keponakannya sendiri. Mas Jolang terus saja menusuk, menombak Adipati-Pati, namun Adipati-Pati tidak terluka sedikit pun. Akhirnya Adipati-Pati mengambil sebuah tombak, dan melemparkannya ke anak Panembahan Senopati tersebut. Lemparannya mengena dada, membuat terluka Mas Jolang, dan akhirnya ia pun pingsan. Para prajurit membawa mundur Mas Jolang yang pingsan. Dan sebagian prajurit mengabarkan kepada Panembahan Senopati bahwa anaknya terluka. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Panembahan Senopati begitu marah atas pingsannya anaknya itu. Dan ia pun berkata kepada istrinya yang tidak lain saudara perempuan Adipati-Pati itu. Nimas, adikmu itu sudah keterlaluan, sampai hati menombak keponakannya sendiri. Istrinya pun menjawab, jika begitu, saya rela atas matinya adikku itu. Sebab ia sudah jahat. Jawaban itu seolah memberikan restu kepada Panembahan Senopati untuk menyadarkan Adipati-Pati, baik dengan cara lunak ataupun keras. Panembahan Senopati segera mengenakan pakaian perangnya, dan segera memimpin para prajurit untuk menghadapi pemberontakan Adipati-Pati. Panembahan Senopati juga ditemani oleh Ki Juru Mertani, dan semua pasukan berkuda Mataram ini bergerak cepat, dan sampai malam tiba sudah sampai di dekat Prambanan. Setelah barisan siap, mulailah melakukan penyerangan ke prajurit Pati, dan segera terdengar bende Kiai Bicak bersuara dipukul bertalu-talu. Prajurit Pati geger, dan mulai kocar-kacir karena mereka mendengar bahwa Kiai Bicak bergemuruh, tanda bahwa percuma saja melawan prajurit Mataram, karena mereka akan mengalami kekalahan. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ki Juru Mertani pun beraksi, dengan keris yang bernama Kiai Culik, benteng bertahanan prajurit Pati pintu gerbangnya murak pecah 3, terkena terjangan Kiai Culik. Prajurit Pati yang mencoba melawan prajurit Mataram banyak yang mati. Panembahan Senopati mengamuk dan tanpa ampun melibas prajurit yang berani menghadangnya, ketika ia akan mencari Adipati-Pati. Adipati-Pati sudah lari dan menyelamatkan diri ke Pati dan meminta bantuan bupati sekitarnya, dan bala bantuan siap menghadang Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mendapat kabar bahwa Adipati-Pati telah lari, dan ia memutuskan untuk menyapu bersih pemberontakan Adipati-Pati ini. Baginya Adipati-Pati ini sudah kurang ajar, dikasih hati minta rempelo. Kakak perempuannya sudah dijadikan permaisuri, anaknya, keponakan, menjadi putra mahkota, ia sendiri telah dijadikan adipati. Mosok persoalan Retno Jumilah, yang sudah digariskan Gusti Allah menjadi istrinya, menjadikan pembenaran untuk memberontak. Terlebih keponakannya sendiri alias putra mahkota yang diutusnya, malah ditombak dan untung hanya pingsan. Kalau berani sini lawan bapaknya, begitu pikirnya, dan ia tidak akan memberi ampun terhadap Adipati-Pati. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Benar saja, perang pun terjadi, namun Pati bukanlah lawan dari prajurit Mataram. Walaupun prajurit Mataram yang diutus tidak banyak jumlahnya, namun semua prajurit adalah prajurit pilihan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, prajurit Pati pun banyak yang mati. Mengingat waktu itu sedang banjir, banyak prajurit Pati yang terjun ke sungai. Adipati-Pati pun tidak diketahui, kemungkinan besar ia pun terjun ke sungai, mengingat Pati sudah kalah, dan Panembahan Senopati pulang ke Mataram dengan membawa kemenangan. Setelah mengalahkan Adipati-Pati, kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Panembahan Senopati begitu makmur.
Gemah Ripahloh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo. Rakyat begitu senang, semua hidup dalam kecukupan, stabilitas baik politik ataupun ekonomi sangat terjaga. Walaupun kerajaan Mataram Islam telah berdiri, namun wilayah di Bangwetan belumlah takluk. Dan hal ini membuat gusar Ki Jurumertani. Ki Jurumertani pun mengusulkan kepada Panembahan Senopati, untuk menuntaskan penyerbuan ke daerah-daerah Bangwetan yang belum mau tunduk kepada Mataram. Namun Panembahan Senopati mempunyai pemikiran dan keyakinan tersendiri. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Paman Juru, belum saatnya aku menyerang dan menaklukkan Bangwetan. Kelak anak cucuku, merekalah yang akan menaklukkan orang-orang di Bangwetan serta seluruh tanah Jawa, menjadi raja tanpa tanding. Aku ini cuma mendirikan kerajaan Mataram saja, dan kelak jika aku dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menggantikan aku dan menjadi penerus adalah anakku Mas Jolang. Meskipun ia masih muda, dialah yang akan menurunkan benih-benih raja di Mataram. Anak-anakku yang lain yang tidak mengindahkan pesanku ini, biarlah ia terkena kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman yang akan kami minta untuk melantik raja cucu paman tersebut, kata Panembahan Senopati. Seolah Panembahan mengetahui sekali, bahwa nantinya di bawah cucunya Sultan Agung, kerajaan Mataram akan menjadi besar dan disegani oleh para lawan ataupun kawan. Kala itu Panembahan Senopati telah menjadi raja selama 3 tahun, dan akhirnya ia sakit keras dan mangkat. Panembahan Senopati dimakamkan di sebelah barat masjid. Saat ini makam Panembahan Senopati bisa dikunjungi di Kota Gede dan berdekatan dengan makam Panembahan Senopati juga terdapat beberapa makam besar lain seperti Joko Tingkir, Ki Jurumertani, Raden Rangga, Retno Jumilah dan lain sebagainya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.